Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Roma Dewi, aku ibu dari dua orang putra. Terima kasih ya kalian udah mau klik video aku. Semoga selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, happy dimanapun kalian berada. Sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman, hari ini aku mau share video karena aku recordnya atau shootnya itu kayak apa adanya ya, aku di lantai gitu aja sih teman-teman, karena aku merasa akan lebih leluasa ya. Sebelumnya aku minta maaf ya, dan aku mau disclaimer dulu ya, aku nggak ada niatan untuk pamer ya, ria atau apapun, tapi aku harap kalian dapat memetik sesuatu yang bermanfaat dari video aku. Oke, kali ini aku mau bongkar celengan aku ya teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa nanti kita kan sebentar lagi Idul Adha. Jadi ini celengan itu harus aku bongkar teman-teman, karena kemarin itu kakak aku, bukan kemarin sih, mungkin kemarin-kemarinnya, sudah aku minta tolong untuk mencarikan kambing untuk kurban 2025 teman-teman. Kan suami aku lagi di perantauan, jadi aku bisanya minta tolong sama kakak aku. Kakakku kan juga pasti lebih ngerti ya soal hewan kurban. Nah, di sini aku mau bongkar celenganku yang udah aku niatkan dari 2024 teman-teman. Sebenarnya ngisinya itu suka-suka teman. Kadang ngisinya juga 100.000, 50.000, kadang 20.000. Bahkan mungkin kayaknya ada yang receh juga sih teman-teman, tapi aku kurang tahu ini isinya berapa. Intinya aku nabung ini suka-suka teman-teman. Kan ada tulisannya 2025 kurban gitu kan. Jadi temani aku untuk buka celengan aku kali ini. Aku disclaimer dulu ya, aku nggak ada punya niatan untuk pamer, sombong, riak. Aku harap ini bisa menginspirasi kalian, karena sebenarnya ini juga baru pertama kali teman-teman aku berkurban. Di tahun sebelum-sebelumnya itu aku juga belum pernah kurban teman-teman. Aku pernah dengar ceramah Ustadz bahwa lebih baik dahulukan kewajiban kita daripada untuk sedekah ataupun berkurban. Dan kalau kewajiban itu kan berarti mau nggak mau gitu. Terinspirasi dari tetanggaku itu bahwa ternyata walaupun nabungnya 10.000, tapi katanya sih 10.000 ya sehari, tapi aku nggak tahu juga. Dan alhamdulillah beliau itu bisa kurban. Jadi buat teman-teman yang lihat video aku kali ini, semoga bisa menginspirasi. Kalau untuk aku sendiri nih teman-teman, aku nabungnya nggak 10.000 per hari kayak tetangga aku ya. Aku nabungnya ya suka-suka sih teman-teman. Kalau ada uang lebih, itu aku nabung. Entah adanya 20.000, 10.000, 5.000, 100.000, 50.000, itu aku nabung ya teman-teman. Yang penting terkumpul. Misalkan kurang, insya Allah kan kurangnya nggak banyak gitu kan. Jadi memang aku putuskan untuk kurban di tahun 2025 ini teman-teman. Oh iya, kemarin itu aku sudah minta tolong sama kakakku untuk menyarikan kambing dengan harga 2.500.000 sampai harga 2.800.000 teman-teman. Pengennya sih beli yang sehat, besar gitu kan, supaya dagingnya bisa mencakup orang banyak. Tapi menurut aku lebih baik aku nggak terlalu memaksakan diri gitu teman-teman. Kalau kamu mampunya uangnya 2,5 sampai 2.800.000, ya udah pakai aja dulu yang itu. Kalau menurut aku sendiri seperti itu sih gitu. Oke, langsung aja ya kita buka celengan aku. Kira-kira kurang atau masih ada sisa ya teman-teman. Jadi aku mohon maaf ya kalau aku record videonya itu kayak ala kadarnya gitu aja teman-teman. Kemarin
itu kakak aku itu udah kirim-kirim video gitu kan tentang harga-harga kami gitu. Dan aku merasa kayak udah ada yang cocok gitu kan. Terus kakak aku DP dulu kan, ternyata udah cocok dan harganya aku juga udah cocok di DP kakak aku. Dan sekarang aku pengen cepet-cepet lunasi gitu teman-teman. Jadi kalau udah dibayar lunas itu akan lebih tenang. Takutnya kalau belum dibayar lunas, takutnya nanti dikasih orang gitu. Aku kepikiran kayak gitu. Kalau udah dibayar itu kan aku ngerasa lebih tenang gitu kan teman-teman. Berarti tinggal nanti nunggu waktunya kambingnya diantar gitu kan. Jadi aku pengen bongkar tabungannya, kalau misalkan kurang ya cepet ditambahin, kalau misalkan sisa ya nanti sisanya ditabung. Gitu aja sih teman-teman. Kira-kira berapa nih isinya teman-teman? Lumayan ya, lumayan lama, 2,5 juta kalau 1 tahun itu berarti berapa ya teman-teman kalau perharinya. Tapi kan aku ngisinya nggak tiap hari kan ya. Ini ya udah kosong. Baik, mari kita hitung teman-teman. Kita sendiri-sendiriin dulu ya uangnya. Sebenarnya aku nabung kayak gini sering ya teman-teman. Tapi karena dulu itu aku belum bikin video mengatur uang gitu kan. Jadi aku nggak pernah videoin teman-teman. Kadang uang yang aku tabung itu bisa buat tambah beli punya anak-anak, bahkan untuk toko baju yang full kaca kayak gini ini aku hasilkan dari nabung kayak gini teman-teman. Kalau ditanya kira-kira itu lebih suka nabung di mana? Nabung di bank, nabung emas, atau nabung seperti ini? Sebenarnya seru semua sih menurut aku ya teman-teman. Itu tergantung kitanya aja gimana supaya terkumpul gitu. Kalau di bank aku juga pakai, kalau emas aku juga suka nabung kayak gini juga seru. Jadi selama ini memang aku jabanin semua gitu teman-teman. Buat teman-teman yang tapi kan kita pendapatannya mungkin nggak sebanyak kakak atau mungkin nggak sebanyak aku. um, Kalau aku sih bisa nyaranin coba cari sampingan teman-teman. Sebenarnya aku juga awalnya nggak seperti ini ya. Aku tuh dulu juga pernah nitip makanan di warung-warung, jualan es teh, jualan sambal, jualan gado-gado. Intinya gimana pinternya kita lah sebagai ibu rumah tangga cari sampingan. Mungkin memang kalau dilihat untungnya 17.000, 18.000 gitu kan, atau 20.000 gitu. Tapi itu kalau satu warung, kalau misalkan 5 itu lumayan banget loh teman-teman. Karena memang aku pernah ngalami gitu. Terus kalau sekarang penghasilan suami aku bisa mencukupi semua gitu kan, ya itu kan karena suami kan ada di perantauan gitu. Tapi ketika nanti beliau di Jawa, mungkin kan pendapatannya akan berbeda. Jadi aku selama suami di Jawa itu juga harus bertahan gitu. Jadi nggak melulu yang kalian lihat ngitung uang, nabung terus gimana gitu kan cari pendapatannya. Ya itu teman-teman kita harus cari sampingan. Kalau aku cari sampingan, kalau enggak jual barang ya teman-teman. Entah itu barang yang nggak aku pakai, misalkan nih aku juga sering jual baju pre-love teman-teman. Terus kemarin itu ada di video-video sebelumnya aku jual etalase aku yang udah nggak kepake gitu kan. Banyak yang aku jual. Jadi kalau aku lagi nggak punya uang nih, kalau nggak punya uang terus
kondisi seperti itu ya kalau nggak aku usaha sampingan ya berarti aku harus jual barang teman-teman. Jadi aku memang sengaja menghindari hutang. Tapi kalau misalkan nih kita udah usaha kenyataannya belum seperti yang kita pengen, saran aku kalau misalkan hutang, kalau pinjam hutang nih, sebaiknya ke teman atau saudara teman-teman. Nggak ke bank atau pay letter atau pinjol atau apapun, sebaiknya hindari itu. Kenapa? Mungkin kalau sebagian orang bilang, ya malulah pinjam orang, gengsi lah, atau mungkin kalau pinjam orang itu kadang nggak enak gitu kan. Agama, bahkan dosanya itu nggak main-main. Jadi kalau untuk aku sendiri itu aku sekarang udah menghindari ya teman-teman untuk berhutang di kayak bank konvensional misal atau mungkin menggunakan kartu kredit. Bahkan untuk Shopee Pay Later itu aku udah nggak pernah gunain. Aku gunain kalau misalkan ketika aku bayar tunai dengan pay later itu selisihnya terlalu jauh. Biasanya aku akan gunakan pay later, tapi setelah itu aku akan lunasi teman-teman. Jadi selang 2 hari 3 hari aku lunasi. Aku juga mengantisipasi teman-teman sih, kalau bisa jangan sampai ya terjerat pinjol pinjaman online karena banyak kasus di luaran sana itu kalau pinjol itu bikin orang merasa tertekan gitu teman. Kalau kalian misalkan memang uh, ada keinginan atau kebutuhan yang tidak begitu mendesak, usahakan ke usahakan mencapai itu semua itu dengan usaha sendiri teman-teman. Entah itu kalian harus bekerja keras atau menabung atau mungkin harus jual barang, karena aku juga pernah melakukan hal yang sama teman-teman. Aku hutang riba juga pernah, menjual barang aku juga pernah. Jadi intinya gimana kita kalau ingin punya keinginan itu supaya keinginan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah gitu maksud aku teman-teman. Jadi keinginan itu juga bisa memberikan keberkahan untuk kita semua termasuk keluarga kita. Oke, ini total tabungan kurban aku ini ada di 2.785.000 teman-teman. Sedangkan kambing yang udah di DP oleh kakakku itu harganya 2.500.000. Berarti masih sisa 285.000 ya teman-teman. Tapi aku belum tahu sisanya ini nanti itu mau ke saving kah atau ke tabungan emas kah atau mungkin ke tabungan perabotan yang isinya 10.000 itu aku belum tahu. Mungkin akan aku bahas di video aku selanjutnya ya. Kayaknya sih video aku kali ini cukup segini aja. Kurang lebihnya aku mohon maaf, apalagi waktu VO itu banyak sekali suara yang masuk gitu kan, suara motor, suara klakson dan lain-lain. Jadi aku mohon maaf, semoga itu tidak mengganggu teman-teman ya. Aku akhiri video aku kali ini. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.